Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Marinem, SPD, Guru Bahasa Indonesia SMKS 4 PGRI Kota Bengkulu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Halu Oleo Kendari tahap 4. Hari ini saya akan melakukan PPL ketiga dengan materi teks cerita sejarah pribadi. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Kita kami menjadi berdoa semua kan? Apa kabar kalian? Alhamdulillah. Saya lihat masih ada yang belum masuk satu orang ya. Ya, Bu. Beni masih? Ya, Bu. Sambil itu absen ya. Ya, Bu. Beni apa keterangannya lagi? Alfa, Bu. Tahu mana, Bu? Alfa. Yang lalu tentang apa? Cerita sejarah fiksi. Cerita sejarah fiksi dan non fiksi ya begitu. Masih ingat struktur dan kebahasaan cerita sejarah fiksi dan non fiksi? Masih, Bu. Alhamdulillah kalau masih ingat. Hari ini kita akan mempelajari cerita sejarah pribadi. Ya, adanya ini. Kalian lihat di Ibu sudah siapkan tampilan di slide. Menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Yang kita pelajari cerita sejarah pribadi, menulis cerita sejarah pribadi dan memerhatikan kebahasaan ya. Indikator pencapaian kompetensinya menentukan kebahasaan cerita sejarah pribadi. Yang kedua, menyusun bagian-bagian pokok teks cerita sejarah pribadi. Yang ketiga, menulis teks cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan kebahasaan. Tujuan pembelajarannya terlihat sampai belakang. Coba deh, apa yang nomor 1? Setelah menonton cerita sejarah pribadi, peserta didik mampu menentukan kebahasaan cerita sejarah pribadi dengan benar. Oke. Yang kedua, urusan apa dia? Suaranya lembut sekali. Setelah menonton cerita sejarah pribadi, peserta didik mampu menyusun bagian-bagian pokok teks cerita sejarah pribadi dengan benar. Yang ketiga, Setelah menonton cerita sejarah pribadi, peserta didik mampu menulis teks cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kaidah kebahasaan dengan baik. ini yang akan kita lakukan hari ini. Kalian perhatikan dulu. My job is to make college easier because students have a lot of fun. Halo, perkenalkan nama saya Didi dari kelas 9 akan jujur pada video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Nama saya Cindy. Saya lahir di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 9 Oktober 2004. Saya merupakan anak bungsu dari dua bersaudara, yaitu Karini dan Angelica. Saya adalah seorang anak yang manja dan juga Perhati orangnya ya. Dia tidak selalu menyebutkan siapa namanya. Tapi diganti dengan kata aku, saya. Itu kata ganti orang. Ya. Sebelum itu, ciri-ciri teks cerita sejarah. Satu, disajikan secara kronologis urutan waktu. Bentuk teksnya cerita ulang. Kenapa cerita ulang? Sudah terjadi yang lalu, makanya diceritakan secara ulang. Struktur teksnya, orientasi, reorientasi, terus konjungsi temporal, waktu. Isinya berupa fakta. Fakta itu apa? Terjadi dulu, kenyataan, ya kan? Ini yang Ibu sampaikan tadi. Ada pronomina, kata ganti orang. Lebih jelasnya di sini. Kata ganti orang pertama, tunggal. Aku beta. Kalau bingung bisa saja. Aku. Tadi kita dengan saya, aku ya. Biar orang semua tahu nanti kalau kalian pakai beta ada biasa di daerah timur itu beta yang menggunakan daerah timur. Nanti kalau misalnya ibu minta kalian ke kamar
tahu sih, tapi tidak selamanya tahu, tidak semuanya itu tahu. Jadi kalau pakai aku, saya pasti tahu ya. Itu orang pertama tunggal, orang pertama jamak. Siapa yang berbeda? Banyak, jamak itu banyak. Kata ganti orang kedua, tunggal kedua. Yang diajak bicara. Kalau jamak, kalian. Kalau tunggal, kamu. Ya. Orang ketiga tunggal. Yang kita bicarakan di luar pembicaraan dia, iya. Beliau. Kalau jamaknya? Mereka. Ya paham. Ya. Pernah dibahas mungkin di kelas 2. Lanjut ya. Nah, cerita sejarah pribadi itu ada autobiografi, ada biografi. Bedanya siapa yang menceritakan. Kalau ditulis oleh orang lain, misalnya nih B.J. Habibie, tapi yang nulis bukan B.J. Habibie, itu namanya biografi. Yang nulis orang lain, dia sudah meninggal, tapi sejarahnya itu bisa dilihat, misalnya bisa diketahui dari anak keturunannya, gitu. Itu biografi. Tapi kalau menceritakan sendiri, kalian nanti akan membuat cerita sejarah pribadi kalian sendiri, berarti disebut autobiografi. Paham ya? Siapa yang menceritakannya? Bedanya di situ. Kalau biografi tadi apa? Keterangan kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Orang lain yang menceritakan, menulis. Tapi kalau sendiri yang menulis, sendiri yang menceritakan, autobiografi. Ini contoh yang tertulisnya. Kalau tadi kan video nih, ini contoh yang tertulis. Oke, Ibu bagikan LKPD. Tujuan yang kedua tadi, kalian menulis pokok-pokok. Sudah paham tentang kebahasaannya ya? Tentang pronomina sudah paham ya? Paham, Bu. Kita tujuan yang kedua, masuk ke tujuan yang kedua, itu nulis pokok-pokok cerita sejarah pribadi kalian. Dari contoh ini, kalau dari contoh ini, kebahasaannya, yang pronomina, yang mana? Nih, dilihat nih. Pronomina, kata ganti orang. Apa kata apa? Aku. Kata aku. Ya kan? Ya, Bu. Kata ganti orang pertama. Tunggal, betul Aldo. Tunggal. Aku. Di situ banyak aku. Ya. Ya, Bu. Mungkin ada cerita yang lain nanti bisa menggunakan kami pernah tinggal di sana, menceritakan sekeluarganya. Selesai. Ada ceritanya. Ini mau bagikan LKPD-nya untuk menulis pokok-pokok cerita sejarah pribadi kalian. Ya. Tulis di sini. Tulis nama, harinya, silakan tulis itu pokok-pokoknya mulai terpikir kan? Ya, Bu. Apa yang mau diceritakan tentang sedih atau gembira? Tulis nama dulu, hari, tanggal. Paham yang Ibu maksud? Paham, Bu. Apa yang harus dikerjakan? Ibu beri waktu 10 menit. Tulis pokok-pokoknya dulu, nanti dikembangkannya Ibu bagi kertasnya lagi. Yang ini. Kira-kira mau menceritakan yang sedihnya atau bahagianya, pengalaman. Tadi kan kalian cerita tuh
sampai umur 18 tahun ini ada pernah mengalami sedih atau bahagia? Oke, Ibu sudah lihat ya, dari Jerry ke depan ke belakang sampai sini sudah selesai misinya. Buat kerangka cerita sejarah kalian sudah selesai? Sudah. Lihat itu dari KPD yang kalian tuliskan, sudah paham pokok-pokok kerangka cerita. Sekarang Ibu bagikan folio untuk kalian menulis, kembangkan kerangka itu. Udah habis waktunya, Bu, tadi beri waktu 10 menit kan? Ya, Bu. Kembangkan kerangka itu menjadi cerita sejarah yang komplit dari kerangka itu. Ya, Bu. Banyak yang menceritakan sedih. Ibu keliling tadi, Ibu bacain kerangkanya. Kapan bahagianya sedih terus? Nanti, Bu. Sukses nanti ya. Ya, Bu. Amin. Iya, lanjutkan ya. Ibu sambil lihat pengerjaan kalian sekaligus Ibu nilai ya. Ya, Bu. Batas mana pengembangan pokok-pokok cerita kalian, cerita pribadi kalian. Penyelesaian lagi ya, Jerry. Ya, Bu. Wiwin. Bagus juga ceritanya tentang pasif ya, Win. Besar, Bu. Jadi kawan-kawanku sering ngejek aku. Nggak apa-apa, mereka nggak memahami ya di sini. Penjelasannya gimana? Kedua teman aku yang memberi semangat, kalian jangan sedih, kamu masih ada kawan. Biarlah dia mengejekmu, anggaplah anjing menggonggong tapi ada lalu. Mantap. Betul kata teman. Bisa ya. Sudah Ibu nilai keliling? Banyak yang menceritakan kejadian sedih. Bahagia nanti kalau sukses, Bu. Ada yang kita tampilkan. Ibu udah tahu ceritanya masing-masing. Tapi untuk perwakilan semuanya sudah bagus. Untuk perwakilan yang mendekati ada orientasi, ada urutan kejadian sampai ke puncak konflik, dan ada penyelesaian. Ada yang masih datar sedikit, ada yang sudah puncak konfliknya muncul. Nah, kita tampilkan 2 orang ya. Bu, ada ketemu tadi 2 orang. Nanti kalian dengarkan apa sih ceritanya. Mungkin itu pun bukan cerita pribadinya dia. Dia menceritakan kejadian orang lain. Malu mau menampilkan ceritanya pribadi mungkin, tapi mungkin juga itu cerita pribadinya dia, itu kita nggak tahu. Ya, silakan maju. Yang teman-teman yang lain dengarkan, nanti respon. Orientasinya di mana, urutan kejadiannya, puncak konfliknya itu ada di mana, penyelesaiannya yang apa, ya? Siapa kira-kira yang maju ya? Tapi semuanya udah Ibu nilai kok bagus-bagus. Ini sekedar contoh saja. Karena kalau maju semuanya waktunya nggak cukup, ya. Alda silakan. Semangat Aldo. Bacakan dong, apa yang dibuat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Namaku Aldo Wibowo, bisa dipanggil. Terima kasih atas perhatian kalian. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan pekan depan ya.